Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali di pagi ini di Masjid Nidaul Fitrah, kita melanjutkan kajian rutin bulanan dengan membaca buku Ada Apa Dengan Riba. InsyaAllah kita masuk pada bab bahaya riba dunia akhirat. Bagi bapak ibu yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 26. Berkaitan dengan perbuatan dosa dan maksiat, memang terkadang memberikan dampak buruk ketika di dunia, sebagaimana juga memberikan dampak buruk ketika di akhirat. Walaupun ada sebagian di antara perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba yang dampak buruknya di dunia tidak kelihatan. Tidak kelihatan dalam arti Allah tidak memberikan musibah kepadanya, hidupnya dalam kondisi normal, bahkan hartanya semakin melimpah, kesejahteraan hidupnya semakin meningkat dan seterusnya. Karena tidak semua Allah wujudkan balasannya itu di dunia. Sebagaimana amal taat juga demikian. Orang yang hijrah dan melakukan aneka ibadah dan ketaatan, terkadang dia tidak melihat seperti apa pengaruh dari keuntungan yang dia dapatkan di dunia. Dia sudah hijrah meninggalkan maksiat, dia sudah hijrah meninggalkan pekerjaan yang haram, dia sudah hijrah dan menjadi lebih baik, tapi ekonominya tidak bertambah, tidak meningkat, kesejahteraannya biasa saja. Kenapa bisa demikian? Karena balasan itu baru dipenuhi oleh Allah di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah," dan sungguh pahala kalian akan dipenuhi besok di hari kiamat. Sehingga orang berbuat taat dan berbuat maksiat terkadang tidak melihat dampak ketika di dunia, karena dunia ini bukan darul jaza. Darul jaza di mana? Akhirat. Negeri balasan adalah akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebut akhirat dengan yaumuddin, hari pembalasan. Oleh karena itu, apabila ada seorang yang dia melakukan maksiat, dia tahu itu maksiat berdasarkan aturan, tapi dia tidak dihukum, jangan merasa aman. Berarti Allah ridho dengan ini. Ini indikator yang keliru. Karena sekali lagi tidak semua maksiat hukumannya diwujudkan oleh Allah di dunia. Meskipun terkadang ada sebagian orang yang hukuman maksiatnya Allah dahulukan di dunia. Selanjutnya berkaitan dengan riba, di buku saya sebutkan ada 5 fase kehidupan yang dialami oleh manusia, di mana pelaku riba mereka mendapatkan dampak buruk, baik fase ketika di dunia, di alam kubur, maupun ketika di akhirat. Kita akan baca masing-masing. Yang pertama, hukuman ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman seperti di surat Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan mengembangkan sedekah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan apa yang dimaksud dengan Allah membinasakan riba. Yukhbirullahu ta'ala annahu yamhaqur riba. Allah mengabarkan bahwa Allah membinasakan riba, ay yudhibuhu. Allah akan menghilangkannya. Imma bi ayyudhibahu bil kulliyah. Bisa bentuknya Allah hilangkan 100% min yadi sahibihi, dari tangan pemiliknya. Sehingga yang dulunya dia punya fasilitas hilang dalam sekejap. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah.
Kalaupun ada orang yang bilang hartanya tidak akan habis 7 turunan, baru setengah turunan sudah habis. Mungkin enggak seperti itu? Sangat mungkin. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Au yahrumahu barakata malihi, atau Allah haramkan dia untuk mendapatkan keberkahan hartanya. Fala yantafi'u bihi, sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya. Inilah definisi barokah. Harta yang barokah itu apabila bermanfaat bagi pemiliknya. Sehingga ketika Allah cabut keberkahannya, pemiliknya tidak bisa memanfaatkannya. Bisa jadi dia diberi oleh Allah ujian sakit sehingga tidak bisa menikmati hartanya, atau diberi oleh Allah ujian yang lain sehingga hartanya habis untuk nutupi ujian itu. Karirnya bagus, dia kaya dari hasil riba. Tapi ada salah satu di antara anaknya atau keluarganya yang sakit. Sakitnya parah sehingga menghabiskan tabungannya. Sakitnya sangat parah sampai kemudian dia harus menguras seluruh tabungannya. Sangat mungkin itu terjadi. Bal yu'adzibuhu Allahu bihi fid dunya wa yu'aqibuhu alaihi yaumal qiyamah. Allah berikan azab kepadanya ketika di dunia, dan Allah berikan siksa untuknya ketika di yaumil qiyamah. Orang kalau tahu semacam ini, sejatinya sudah cukup menjadi peringatan keras untuk menghindari riba. Ayat di atas sejalan dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillatin." Setiap orang yang memperbanyak hartanya dari riba, kecuali akhir dari kehidupannya adalah dia akan jadi miskin. Dan Ibnu Daqiqil Aid mengatakan, wa hadza mujarrab. Dan realita ini terbukti di lapangan. Banyak beliau saksikan orang-orang yang dulunya kaya dari hasil riba, tapi tuanya sengsara. Maka jaminan tidak sejahtera di hari tua adalah riba. Riba jaminan tidak sejahtera di hari tua. Di saat produktif dia mungkin bisa mengumpulkan banyak, tapi di saat dia tidak produktif justru dihilangkan oleh Allah. Padahal orang kalau sedang dalam kondisi tidak produktif ya, sudah di usia 60 ke atas, 70 ke atas, yang diharapkan apa Pak? Coba yang usianya 70 ke atas ada? Berapa Pak? 73. Yang diharapkan apa Pak kalau sudah di usia 70 ke atas? Masya Allah. Enggak pengen mengembangkan bisnis? Enggak. Kalau dijadikan direktur perusahaan, sudah enggak sanggup? Wis ra kober ya. Jadi orang ketika di usia 70 ke atas, seorang mukmin dalam pikiran dia pengen istirahat, dia pengen fokus ibadah, dia pengen dekat dengan yang namanya masjid, dengan ketaatan dan seterusnya. Andaikan dia dipasrai sebuah perusahaan, Pak ini ada sebuah perusahaan, silakan Bapak kelola, mungkin dia sudah enggak sanggup, karena sudah enggak produktif. Orang kalau sudah tidak produktif seperti ini, tiba-tiba dia punya masalah keuangan, mungkin akan lebih dihantui ketakutan. Terus siapa nanti akan mencukupi kebutuhan saya, istri saya? Anaknya nggak ada yang peduli, atau anaknya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya. Ketakutan itu bisa jadi akan muncul berlebihan. Maka kita berjuang di waktu muda untuk membatasi diri dengan yang halal. Mudah-mudahan keberkahan itu Allah pertahankan sampai kita mati, sehingga harta yang kita kumpulkan ini nanti bermanfaat di hari tua. Itulah yang kita harapkan. Tapi Pak, nilainya kurang besar. Jangan lihat nilai. Anugerah itu bisa jadi datang bukan dari materi yang Anda punya, tapi mungkin Allah Subhanahu wa taala jadikan salah satu di antara anak Anda, kemudian dia punya kelebihan tertentu,
dan peduli dengan orang tuanya, sehingga kebutuhan orang tuanya dicukupi oleh anak ini. Walhamdulillah, satu anak sudah cukup. Apalagi jika kita punya lebih dari satu anak. Baik. Selanjutnya, kapan hukuman di dunia ini diberikan? Rasulullah SAW tidak menyebutkan batas waktunya. Beliau hanya menyebutkan bahwa akhir urusannya akan menjadi miskin. Bisa jadi ini akan dialami ketika menginjak usia tua, yang seharusnya dia sudah bisa beristirahat, menikmati jerih payahnya ketika muda, namun ternyata dia masih sibuk memikirkan dunianya. Riba memberi jaminan tidak sejahtera ketika di usia senja. Sehingga orang kalau sudah takut seperti ini, jangan berani-berani ngumpulin harta haram, apapun sumbernya, karena perhatikanlah, kamu nanti jika diberi oleh Allah usia yang panjang akan tua. Hartamu bisa dihanguskan dalam waktu yang lebih cepat, dan ketika itu apa yang kau harapkan tidak akan bisa kau dapatkan. Hampir semua karyawan bank punya utang. Banyak di antara mereka yang tidak bisa resign dari bank karena beban utangnya yang selalu menghantuinya. Bahkan banyak di antara mereka yang sampai pensiun utang itu belum lunas. Sungguh aneh, yang dulu gajinya besar tapi hidupnya tertekan. Dan mungkin Anda juga punya pengalaman dengan tetangga atau teman yang mengalami kondisi macam ini. Sehingga di usia tuanya dia tidaklah semakin baik, tapi justru semakin menurun. Ada cerita yang mungkin Bapak Ibu sudah sering ya dengar cerita itu. Sudah tahu ceritanya belum? Belum. Katanya ini di Mojokerto ya. Ada seorang bapak usianya 60-an ke atas, gak pernah mau pakai baju, suka keluar rumah keliling-keliling. Nah, bikin malu anak-anaknya, sehingga kalau bapaknya sudah ngilang itu dicari sama anaknya, dibawa pulang. Karena bapak selalu gak pakai baju, cuman pakai celana pendek, terus keliling-keliling kemana-mana, sambil menyampaikan jumlah hartanya. Aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Nah, setiap kali dipakai baju selalu dilepas. Entah mungkin merasa kepanasan atau gimana, sehingga setiap kali dikasih baju selalu dilepas. Orang ini gimana? Dia punya kekayaan BPR, ya, punya beberapa BPR, sehingga dari hasil itu dia bisa beli aneka fasilitas hidupnya, mau rumah, mau kendaraan dan seterusnya. Kira-kira Pak ya, satu BPR untuk beli baju cukup nggak Pak? Satu masjid ini penuh. Tapi yang bersangkutan nggak mau beli baju, nggak mau pakai baju. Kenapa? Itu salah satu di antara kondisi di mana manusia punya harta tapi dia tidak bisa memanfaatkannya. Terbukti dia baju punya, tapi pakai aja dia nggak mau. Dan ada banyak orang yang punya duit dalam jumlah banyak, cukup untuk beli makanan yang enak-enak. Ketika mau makan, semuanya serba pantangan. Ini potensi gula, yang ini kolesterol, yang ini asam urat, yang ini ya. Jadinya gimana? Mau makan serba ketakutan, serba ditakar, serba ketakutan. Walaupun duitnya banyak, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman bagi yang bersangkutan. Tapi yang bersangkutan tidak menyadarinya bahwa sejatinya kamu tidak bisa menikmati kekayaan yang kau miliki. Dan semua orang akan mengalami penurunan fisik. Sehingga makin tua bukan makin gagah, makin kuat, tapi makin tua gimana Pak? Fisik makin melemah. Di saat yang sama indera melemah. Di saat yang sama rasa jadi hilang. Saya pernah ketemu orang yang usianya 80-an. Sebelah saya ketika sholat terus dia cerita, semua makanan rasanya hambar. Jadi mau makan asin, mau makan gurih, mau makan manis, semua rasanya hambar. Indera pengecapannya mati. Ya kayak orang buta ya, indera penglihatannya tidak fungsi.
Orang ini indera pengecapannya mati. Mau ngunyah apapun rasanya hambar. Nah, berarti kan minum obat ya enak ya. Nggak rasa pahit, nggak ada rasa pahit. Baik. Namun demikianlah Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan pada diri manusia, mereka kemampuan untuk menikmati itu terbatas. Makanya Anda pindahkan ya. Memindahkan begini. Apa yang dipindahkan, Pak? Nikmat fisik. Nikmat fisik ini gimana sifatnya? Terbatas. Pindahkan ke nikmat batin. Nikmat batin itu gimana, Pak? Seorang bisa merasakan kebahagiaan walaupun bisa jadi dia sakit. Kapan dia bisa merasakan kebahagiaan itu? Bagi mukmin, nikmat batin di mana dia bisa merasakan kebahagiaan ketika dia dekat dengan zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba akan bisa menjadi lebih tenang? Tapi ini butuh latihan. Kalau tidak dicicil sejak masih muda, nggak bisa Pak spontan di hari tua. Sehingga orang perlu berlatih bisa menikmati dengerin kajian. Orang perlu berlatih bisa menikmati ketika dia berzikir, berlatih untuk menikmati membaca Quran. Sehingga ketika dia membaca Quran itu bukan beban. Baru dapat 2-3 lembar, golek sisane. Kok saya oke. Oh, sisanya masih banyak. Baca lagi, capek lihat lagi. Sudah berapa lembar, tinggal berapa lembar. Dia belum bisa menikmati bacaan Qur'annya. Nah, sekarang teman-teman coba melatih ya, terutama yang masih muda. Pindahkan nikmat fisik ke nikmat batin. Karena akan ada waktunya ini sudah tidak berfungsi. Kendaraan semewah apapun, kalau orang kena vertigo, udah saya ngeluh. Sehebat apapun orang dikasih makanan, kalau dia punya banyak pantangan, dia akan menghindar. Tapi kalau orang punya nikmat batin, walaupun sakit, bisa nggak merasakan nikmat? Bisa. Karena dia tahu bahwa nikmat batin ini nggak ada ujungnya, kecuali kematian. Sehingga para nabi mereka diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa, namun mereka bahagia dengan ujian itu. Sehingga walaupun sedang di tengah ujian, mereka masih bisa merasakan kenikmatan. Kita lanjutkan. Hukuman yang kedua adalah hukuman di alam kubur. Nabi SAW pernah menceritakan mimpinya. Dalam mimpi itu, beliau banyak melihat kejadian aneh yang menakjubkan. Salah satunya beliau melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Kata beliau, "Ataina ala nahrin min damin fihi rajulun qa'imun." Kami mendatangi sungai min damin, airnya darah. Di tepi sungai ada orang yang berdiri. Wa ala wasatin nahar rajulun, sementara di tengah sungai ada orang yang sedang berenang. Orang yang berdiri tadi yadai hijarah, di tangannya membawa batu. Fa aqbala ar-rajulul ladzi fin nahar, orang yang berada di tengah sungai ini berusaha untuk menepi. Fa idza arada ar-rajulu ay yakhruja, kalau orang yang di tengah sungai ini mau menepi, mau keluar dari sungai, ramar rajulu bihajarin fi fihi, mulutnya dilempari batu. Faraddahu haitsu kana, akhirnya dia balik lagi ke tengah seperti semula. Faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fi fihi bihajarin. Setiap kali dia mau menepi, dilempari batu ke arah mulutnya. Jadi ngelemparnya ke arah mulut itu sampai masuk mulut. Kemudian dia balik lagi, menepi lagi, dilempari batu lagi, masuk ke mulut, balik lagi. Farji'u kama kana, dia berulang seperti itu
ila ayyasha Allah, sampai waktu yang Allah kehendaki. Dan ketika Nabi SAW bertanya, siapakah orang itu? Malaikat memberikan jawaban, walladzi ra'aitahu fin nahari akilur riba. Orang yang kau lihat di sungai itu adalah pemakan riba. Sebagaimana dulu ketika di dunia dia jadi lintah darat, maka di alam kubur dia dihukum oleh Allah dengan cara apa? Berenang di sungai darah. Gak bisa ngebayangin Pak, sungai kok airnya darah. Itulah hukuman yang diberikan oleh Allah. Wadzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada di alam kubur. Selanjutnya, hukuman ketika dibangkitkan dari alam kubur. Hukuman berikutnya bagi pemakan riba, mereka akan dibangkitkan dari kuburnya seperti orang sakit ayan karena kerasukan setan. Allah Ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah dibangkitkan melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Dan mereka tidak bisa berjalan normal saat dibangkitkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ay la yaqumuna min kuburihim yaumal qiyamah illa kama yaqumul masru'u hala sar'ihi. Mereka tidaklah dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat melainkan seperti berdirinya orang ayan yang kerasukan setan. Sampai kata Ibnu Abbas, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhnaq. Pemakan riba akan dibangkitkan besok di hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. Jadi gimana? Belum dihisab tapi sudah dihukum. Ada beberapa dosa yang pelakunya belum dihisab tapi dia sudah mendapatkan hukuman. Kalau dibangkitkan itu sudah dihisab belum? Belum. Kapan dihisab? Setelah dikumpulkan di mahsyar. Sehingga ini baru dibangkitkan sudah dihukum. Padahal belum dihisab. Baik. Jadi pertanyaannya, kenapa dia diwujudkan oleh Allah seperti orang yang kerasukan setan? Seperti orang ayanan, seperti orang gila. Allah menyebutkan di lanjutan ayat, alasan mengapa pemakan riba dibangkitkan seperti orang ayan yang kerasukan setan. Allah berfirman, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu disebabkan mereka mengatakan jual beli itu sama seperti riba. Baik, coba lihat ini Pak, insyaallah. Bismillah ya. Ngantuk Pak? Belum? Nah, minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Coba perhatikan ini. Kalau saya mengatakan seperti A kaya seperti B, berarti mana yang lebih kaya? B. Kenapa? Karena B dijadikan standar. A kaya seperti B, berarti B lebih kaya. D tampan seperti Yusuf. Siapa yang lebih tampan? Yusuf. Ya? Wajahnya cerah atau wajahnya seperti rembulan. Nah, mana yang lebih banyak jerawatnya? Baik.
Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Allah mengatakan, mereka mengatakan, si pemakan riba tadi mengatakan jual beli itu seperti riba. Berarti yang jadi standar yang mana? Riba. Saking cintanya orang ini kepada riba, sampai yang dijadikan standar riba. Jual beli itu halalnya seperti riba. Sehingga mana yang lebih halal? Menurut orang ini, mana yang lebih halal? Riba. Riba itu lebih halal daripada jual beli. Kenapa? Saking cintanya kepada riba. Sehingga kenapa dia diperumpamakan sebagaimana layaknya orang gila? Karena orang ini ketika di dunia gila dia. Gila saking cintanya kepada riba, sampai jual beli itu disamakan dengan riba. Andai kan begini Pak, riba itu seperti jual beli. Ini lebih mending. Tapi yang dia ungkapkan tidak. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu seperti riba. Jadi saking cintanya orang ini kepada riba, sampai dia berlebihan dalam memberikan pujian kepada riba. Baik. Selanjutnya, mereka memiliki prinsip demikian karena saking kuatnya upaya pembelaan mereka terhadap riba, sehingga mereka seperti orang gila. Karena itu Allah bangkitkan mereka besok di yaumil qiyamah seperti orang gila. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya, hukuman di mahsyar. Bagaimana hukuman di mahsyar? Hukuman inilah yang sangat menakutkan. Ada orang yang ditantang perang oleh Allah di padang mahsyar. Allah berfirman, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli." Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas mengatakan, yuqalu yaumal qiyamah khudh, yuqalu yaumal qiyamah li akil riba khudh silahaka lil harbi. Besok di hari kiamat pemakan riba akan diperintahkan, ambil senjatamu untuk perang. Mana ada orang di hari kiamat bawa senjata? Mana mungkin orang di hari kiamat bisa berperang? Sementara mereka adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Rabbul Izzah. Namun ini tantangan untuk menghinakan yang bersangkutan. Jadi misalnya begini ya, ada orang yang sudah dilemahkan sehingga dia nggak bisa apa-apa. Terus sama yang hukum dia ditantang, sana ambil senjatamu, lari 5 kilo lagi. Padahal dia sudah nggak sanggup untuk lari. Maka tujuannya apa? Untuk menghinakan yang bersangkutan. Sehingga tantangan ini bukan tantangan yang ada peluang untuk terjadi, tapi untuk menghinakan yang bersangkutan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana suasana perang antara makhluk dengan Khalik. Dan ini tidak mungkin terjadi. Yang kita bayangkan adalah ketika semua orang berharap mendapatkan pertolongan dan ampunan Allah, namun orang ini justru ditantang perang oleh Allah. Sehingga berapa persen kira-kira dia mendapatkan pertolongan Allah? Nah, disebabkan karena dia ditantang perang oleh Allah, bagi yang masih bertahan, sudah mendapatkan tantangan seperti ini kok masih bertahan, berarti dia pemberontak agama. Orang yang tidak mau meninggalkan riba, dia ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Ketika dia tidak mau bertaubat, berarti dia menerima tantangan itu. Sehingga dia termasuk penentang Allah dan Rasulnya, maka statusnya sebagaimana pemberontak. Karena itulah Ibnu Abbas memahami bahwa perintah Islam berhak untuk menghukum, pemerintah Islam berhak untuk menghukum pelaku riba dengan hukuman pancung jika dia tidak mau taubat. Ini keterangan Ibnu Abbas.
Ibnu Katsir menyebutkan dari Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Faman kana muqiman 'ala riba la yanza'u anhu, siapa yang bertahan di dunia riba dan dia tidak mau meninggalkannya, fahaqqun 'ala imamil muslimin, maka pemimpin kaum muslimin punya hak ayyastadibah untuk memaksanya bertobat. Fa in naza'a, jika dia lepaskan dosa itu maka dia dibebaskan. Wa illa duriba unuquh, jika dia tidak mau meninggalkan riba dipenggal kepalanya. Dia sudah tahu. Kamu tahu enggak kalau ini ditantang perang oleh Allah? Tahu. Tapi kenapa kau tidak tinggalkan? Aku menerima tantangan itu. Masya Allah. Maka pemimpin kaum muslimin punya hak untuk apa? Mengeksekusi orang ini. Berarti dia adalah pemberontak agama. Wallahu a'lam. Sekarang kita beralih ke sebuah cerita. Imam Malik dan kisah tentang riba. Nah, cerita Pak ya. Kalau cerita tolong jangan ngantuk ya. Terutama yang depan-depan ini, ngantuk itu menular ya. Jadi melu ngantuk. Bismillah. Di zaman Imam Malik ada orang yang melihat kejadian aneh yang membuat dia mengucapkan sumpah untuk menceraikan istrinya. Apa yang dilihat orang ini? Dia melihat ada seorang pemabuk yang minum khamr sampai mabuk. Lalu dia menyiramkan khamr ke kepalanya dan berusaha untuk menggapai bulan. Ada orang mabuk itu wudu pakai khamr. Kemudian dia mengingat firman Allah Ta'ala, wa anzalna minal ma'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci, sambil wudu pakai khamr. Padahal itu apa? Najis menurut sebagian ulama, tapi dipakai wudu karena mendem ya. Dan orang kalau mendem seperti gila. Dia menyiramkan khamr di kepalanya, terus berusaha untuk menggapai bulan. Bapak lihat ya, kalau bulan lagi purnama, acungkan jempol. Gede mana bulan dengan jempol? Gede? Jempol kita bisa nutupi bulan. Orang ini merasa, kok bulan kok dekat, mau diambil, namanya mendem. Akhirnya orang yang lihat tadi, yang sedang lewat tadi, spontan dia langsung bersumpah. Imra'ati talikun in kana yadkhulu jawfa ibni Adam ashaddu minal khamri. Istriku tertalak jika ada benda yang masuk ke perut manusia yang lebih buruk daripada khamr. Kemudian setelah dia mengucapkan kalimat itu, dia bingung, jadi cerai atau tidak. Akhirnya nyari fatwa, lalu disampaikan kepada Imam Malik. Kemudian Imam Malik menyampaikan kepada orang ini, irji hatta andura fi mas'alatik, silakan kamu pulang, coba saya pelajari dulu. Masya Allah, sekelas Imam Malik ketika ditanya, ketika enggak tahu jawaban, boleh bilang apa? Silahkan pulang dulu, nanti saya pelajari dulu. Bagi Imam Malik ini masalah besar, butuh belajar dan perenungan. Beda dengan bagi jamaah ya. Mungkin langsung dijawab. Menurut saya sih ini enggak apa-apa. Menurutku boleh. Akhirnya jamaah minta fatwa ke jamaah. Ya. Yang ini enggak ngerti hukum, ini juga enggak ngerti hukum, orang bodoh minta fatwa kepada orang bodoh. Ya tambah bodoh. Dan itu ternyata banyak sekali. Makanya kalau tidak tahu dan belum menguasai, sebaiknya kita tidak memberikan fatwa. Anda alihkan. Bapak tanya saja kepada Ustadz A, kepada Ustadz B, Kiai A, Kiai B, agar nanti jawabannya lebih memuaskan. Di kesempatan yang lain ketika orang itu bertemu Imam Malik langsung mengatakan, imra'atuka talikun, inni tasaffahtu kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam falam arah syai'an asyadda minar riba. Istrimu tertalak. Aku membuka kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak mengetahui ada sesuatu yang lebih buruk
yang dimakan oleh manusia melebihi riba. Li'anna Allah adina fihil harb, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan bil harbi, untuk perang dengan pelaku riba. Orang minum khamr enggak sampai ada tantangan seperti ini. Makan babi, makan bangkai, tidak ada tantangan semacam ini. Yang ditantang perang besok di hari kiamat hanya mereka yang makan riba. Dan ini menunjukkan bahwa riba adalah hal yang paling buruk yang dikonsumsi oleh manusia. Baik, pertanyaannya, cerainya sah atau tidak? Cerai tadi sah atau tidak? Sah atau tidak? Misalnya Pak, ada seorang suami jengkel sama istrinya. Kamu berani pulang ke rumah orang tuamu, tak cerai. Gitu ya. Ternyata istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Jatuh cerai atau tidak? Jatuh cerai? Tidak. Kenapa? Jatuh atau tidak? Jatuh cerai. Kenapa? Gimana Pak? Karena syaratnya dilakukan, berarti tertunaikan. Baik, ada yang menjawab tidak. Kenapa tidak? Sifatnya peringatan, ancaman, bukan untuk menceraikan, bukan niatnya mengancam, bukan niat menceraikan, tapi ancaman itu ditunaikan. Kalau berani kamu ke rumah orang tuamu, tak ceraikan kamu. Nah, dia pulang ke rumah orang tuanya, berarti kan ancamannya ditunaikan. Jadi cerai atau tidak? Itu namanya talak mu'allaq, cerai yang gantung ya. Nah, talak mu'allaq menurut Syekhul Islam rahimahullah sama dengan sumpah. Sama dengan sumpah. Karena sama dengan sumpah, maka di situ ada dua pilihan. Begitu syaratnya dipenuhi, si suami punya dua pilihan. Jadi cerai atau tidak. Kalau jadi cerai, ucapkan kalimat talak untuk istrimu. Kalau enggak kok, saya tidak ingin menceraikannya, berarti kamu harus bayar kafarah sumpah. Sehingga saat dia enggak jadi menceraikan, setelah syaratnya terpenuhi, jika kamu sampai keluar ke rumah orang tuamu, keluar dari rumah ini ke rumah orang tuamu, aku ceraikan kamu. Nah, betul dia keluar dari rumah, kemudian ke rumah orang tuanya. Nah, selanjutnya, wahai suami, jadi cerai enggak? Istrimu sudah melanggar ini. Enggak jadi. Ya sudah. Tapi dia wajib bayar kafarah sumpah. Sang suami nanti wajib bayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu apa, Pak? Membebaskan budak, memberi makan 10 orang miskin. Yang ketiga, belum puasa. Memberi pakaian 10 orang miskin. Jika 3 ini enggak mampu, baru puasa 3 hari berturut-turut. Wallahu a'lam. Selanjutnya, hukuman setelah hisab. Hukuman setelah hisab bagi pemakan riba adalah ancaman neraka. Mereka terancam neraka karena mereka pelaku dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Siapa yang balik lagi untuk melakukan transaksi riba, maka dia adalah penduduk neraka dan mereka kekal di sana. Waliyadzubillah. Di ayat yang lain juga sama. Orang yang makan riba dibangkitkan dengan keberadaan imannya. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa riba jika kalian beriman. Berarti orang ini mukmin. Tapi bisa jadi begitu dia mengumpulkan harta dari riba, mukmin ini dihukum oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tayyib. Kemudian ada juga ancaman riba dalam hadis. Dan tadi sudah kita sebutkan ya, 5 fase kehidupan bagi pelaku riba, pemakan riba.
semuanya dapat ancaman hukuman. Nah, pertanyaannya, tanpa hadiah ya. Sebutkan 5 fase pemakan riba dapat hukuman. Nah, silakan. 1, di dunia. Enggak, di dunia ancamannya apa? Di dunia pemakan riba ancamannya apa? Allah membinasakan harta riba. Yang kedua, hukuman di alam kubur. Yang ketiga, yang keempat, yang dan semua itu sudah cukup bagi kita untuk jadi peringatan keras ya. Sehingga waspadalah, jangan coba-coba dengan yang seperti ini. Dan kita berharap mudah-mudahan anak keturunan kita lebih bersih. Orang tuanya mungkin ada yang hijrah setelah di usia 40 tahun, yang hijrah setelah di usia sekian puluh tahun. Dulu saya tenggelam riba, saya banyak riba. Dan yang kecil-kecil tolong diselamatin ya. Yang sekarang sedang SD di Nidaul Fitrah, yang SD di SD-SDIT yang lain, mereka sudah dikenalkan Quran lebih dekat sebelum menginjak usia dewasa. Kita mungkin sampai usia 40 mau Quran raiso. Anaknya jangan sampai seperti itu. Sehingga sadar kondisi orang tua masa silam yang mungkin agak gelap suasananya, mudah-mudahan anak kita lebih terang. Baik ketika di waktu kecil sampai seterusnya. Sekarang kita akan lihat ancaman riba dalam hadis. Rasulullah SAW juga melakukan gerakan anti riba. Di antara bentuk kampanye gerakan anti riba yang beliau lakukan bisa kita lihat ketika pertemuan terbesar kaum muslimin, yaitu di Padang Arafah. Pada saat musim haji beliau berkhutbah menghapus semua praktek riba. Dari Amr ibn al-Ahwas radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkhutbah ketika haji wada. Di antara pesan yang beliau sampaikan, ala inna kulla riban min ribal jahiliyah maudu' lakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ketahuilah semua bentuk riba jahiliyah dibatalkan. Kalian hanya mendapatkan harta pokok kalian. Kalian tidak dimendolimi dan tidak didolimi. Dan itu disampaikan di tengah masyarakat yang kumpul jadi satu saat haji wada. Dalam riwayat yang lain, beliau juga mendeklarasikan bahwa riba pertama yang dibatalkan adalah riba pamannya sendiri, riba Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu maudu'un kulluh. Semua riba itu dibatalkan, tidak boleh diberlakukan. Dan masih banyak hadis yang lainnya. Sekarang kita baca ini ya. Pertama, laknat Nabi SAW. Rasulullah SAW melaknat semua yang terlibat, yang memberi, yang menerima, saksi maupun pencatatnya. Sebagaimana dalam hadis Jabir mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilah. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba, nasabahnya yang utang, kemudian dia ngasih kelebihan. Ketika orang ini dilaknat, yang terjadi apa Pak kalau dilaknat? Bayangin Pak, coba di antara Bapak yang ingin ketemu Nabi SAW angkat tangan. Semua kita ingin ketemu beliau. Dan itu akan dijumpai di padang mahsyar, di haud, di telaga Nabi SAW. Akan dijumpai di haud, di telaga Nabi SAW. Bayangin, kalau ada orang yang ingin ketemu Rasulullah SAW,
tapi dalam posisi dia sedang dikutuk oleh Rasulullah SAW. Ibarat anak pingin ketemu orang tua, tapi begitu sudah mendekat ke rumah, bapaknya berjaga di depan pintu rumah bawa celurit. Wani mulai iki apa iki? Kira-kira gimana, Pak? Ada anak dikutuk sama orang tuanya, tapi dia pengen pulang mudik. Dapat WA dari orang tuanya, dapat telepon dari orang tuanya. Kamu nggak usah pulang, bapak nggak suka sama kamu. Kira-kira gimana, Pak? Seneng apa sedih? Seneng atau senep? Sedih sekali. Karena dia sudah merindukan orang tuanya, tapi dia malah diusir oleh orang tuanya. Nah, kira-kira seperti itulah kalau ada perbuatan yang sampai dilaknat oleh Rasulullah SAW. Laknat itu kan sama dengan kutukan. Laknat sama dengan kutukan. Dia dikutuk oleh Rasulullah SAW. Dan dosa-dosa yang sampai pada titik kata laknat Rasul SAW atau laknat Allah, ini bukan hal yang remeh. Seperti masalah suap, ya. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang menerima suap, wal ra'ish, dan perantara suap. Karena ada agen suap, ya. Baik. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, kenapa mereka mendapatkan hukuman yang sama? Li'anna syahidaini wal katiba a'anna ala itsbati hadzal aqdi fanalahuma ma yastahiqani minal la'na. Karena kedua saksi dan pencatat sama-sama membantu mewujudkan akad ini sehingga mereka berhak untuk mendapatkan laknat. Waliyadzubillah. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan mencatat riba? Baik. Ada pertanyaan ini, ya. Seorang akuntan perusahaan yang tugasnya harus membuat laporan keuangan. Kemudian dia dikasih berkas transaksi perusahaan. Nah, ini lampiran-lampiran berkasnya silahkan dirapikan. Berkas itu ada transaksi riba, ada akad kredit riba, dan seterusnya. Baik, otomatis akuntan ini dia akan apa, Pak? Mencatat semuanya. Nah, kira-kira akuntan ini kena dosanya atau tidak? Tidak atau dosa? Dosa. Kenapa dosa? Dia mencatat riba. Kenapa tidak dosa? Dia tidak ikut proses dalam akad. Tidak ikut proses dalam akad. Kalau akadnya di bank, ya, tanda tangannya di rumah, itu ikut prosesnya. Dia mencatat. Ya, prosesnya dilakukan di bank. Misalnya, ya, ada si A mau utang di bank, tapi harus pakai persetujuan istri. Istrinya diajak ke bank, nggak mau. Saya nggak mau ke bank, saya mau di rumah saja. Ya sudah, sama bank dikasih belangko. Pak, ini istrinya suruh tanda tangan di sini. Tanda tangannya tidak di bank, tapi di tempat pengajian ibu-ibu. Nyari istrinya ada di mana? Oh, pas lagi pengajian ibu-ibu. Ini tolong Dek tanda tangani. Istrinya tanda tangan. Dosa enggak? Kenapa? Menyetujui. Nah, tadi yang mencatat tadi dia tidak ikut proses transaksinya, dia di kantor. Kena dosanya enggak? Kena. Tahun dalam apa? Dia bekerja. Iya, bekerja. Nah, baik, bedakan dua ini, ya. Jadi pencatat itu ada dua. Ada pencatat akad,
ada pencatat hasil akad. Yang dilaknat yang mana? Pencatat akad. Kalau pencatat hasil akad nggak ada hubungannya dengan akad. Akadnya sudah selesai, ada. Terus di ini laporannya, lampirannya seperti ini, kemudian dicatat. Maka yang seperti ini tidak kena laknat. Sama seperti misalnya, Bapak cetak rekening koran, ya. Bapak cetak rekening koran atau cetak buku tabungan. Dibawa ke bank, tolong dong dicetakin, dah. Terus dibawa pulang, dicek kode 06 bunga. Ditulis semua, bulan ini ada kode 06 sekian, bulan ini kode 06 sekian. Nah, Anda kan mau mengeluarkan uang itu. Dicatat. Wah, gini tak catat pencatat riba ini. Akhirnya dihafalno. Mencatat laporan itu pencatat riba atau bukan? Hah? Kenapa bukan? Anda menulis hasil akad, bukan mencatat proses akad. Paham ya? Kali ini termasuk mencatat riba, nanti repot Pak. Arab tak tulis kok nanti mencatat riba. Tapi dihafalno angka kecil-kecil kayak gini susah dihafalno. Misalnya ya, 273.435 rupiah. Ini ngapalno kayak gini susah ya. Ini enggak cuma satu, ada banyak gitu. Anda akan kesulitan. Maka nyatat ini saja. Kode 06 Anda dapat sekian. Bukan termasuk apa? Mencatat riba. Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW juga menyebut riba dalam deretan dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya adalah wa aklur riba, makan riba. Nah, hadisnya sahih riwayat Bukhari, Muslim. Dosanya disetarakan seperti zina dengan ibunya. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, ar-riba thalathatun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan seperti menikah dengan ibu. Nikah dengan ibu itu sah enggak? Hah? Sah atau haram? Haram, batal ya. Berarti hakikatnya nikah dengan ibu sama dengan zina. Ka'ab al-Ahbar pernah mengatakan, dirhamu riban ya'kulu rajulu wa huwa ya'lam. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu riba, asyaddu min sittatin wa thalathina zaniyah, lebih buruk daripada 36 kali berzina. Wah, berarti mending zina saja Pak daripada makan riba. Ini gagal paham. Ini gagal paham. Nabi SAW tidak sedang memberikan pilihan maksiat, tapi beliau sedang mengukur tingkat dosa maksiat. Beda ya? Baik. Mengapa lebih parah daripada zina? Secara kualitas dosa, zina lebih besar daripada makan riba. Al-Alusi mengatakan, wal asahhu anna alladhi yali syirk wal qatlu thumma zina. Yang benar dosa di bawah syirik adalah membunuh dan zina. Namun kenapa di situ lebih parah daripada 36 kali berzina? Ada faktor lain, bukan semata perbuatan. Nah, di sini keterangan Ali Qari. Riba lebih parah daripada zina dari sisi riba ada kaitannya dengan hak para hamba. Karena umumnya perbuatan zina dilakukan dengan kerelaan si wanita. Kalau riba ada sisi kezaliman, sehingga saya sudah enggak mau bayar Pak, saya enggak sanggup bayar. Ya gimana lagi, ya sudah tak tetap kamu harus bayar. Tahun depan bunganya saya tambah. Akhirnya makin semakin nyungsep. Makanya Pak, orang yang praktek riba terus bunuh diri banyak enggak Pak? Hah? Banyak ya?
Korban riba bunuh diri? Korban zina bunuh diri? Ada. Tapi tidak lebih banyak korban riba. Jadi kalau yang seperti ini tidak disebut sebagai maksiat, lalu contoh riba yang maksiat itu apa? Jadi ada orang misalnya mengatakan bunga bank atau bank itu menguntungkan bagi masyarakat. Korban yang bunuh diri itu sudah banyak, Pak. Itu bukti bahwasanya mereka tertekan. Gantung diri karena punya utang dan utangnya terus bertambah, kemudian bunganya terus bertambah, pusing dia. Tekanan-tekanan seperti itu membuat dia kemudian bunuh diri. Tersebarnya riba mengundang murka Allah. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin," apabila zina dan riba terang-terangan dilakukan di masyarakat, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Berarti mereka telah menghalalkan azab Allah. Kalau dilakukan terang-terangan. Maka jaga wibawa kampung, ya. Jika ada orang yang punya potensi dan gelagat enggak baik, mengajak lawan jenis yang bukan mahram, segera dicegah. Tujuannya apa? Menjaga kehormatan kampung. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan satu bab. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Cukup insyaallah. Ada pertanyaan? Ada mikrofon enggak Ustaz? Coba dibacakan. Boleh langsung enggak? Ada berapa ya? Kertas ke sebelah kiri saya ya. Masya Allah. Jika tanah wakaf mengalami sengketa, apakah biaya untuk mempertahankan tanah wakaf tersebut bisa termasuk sebagai dana wakaf jariah? Nah, jika tanah wakaf mengalami sengketa, pertama yang perlu kita lihat di sini, sengketa di sini sudah ada sebelum diwakafkan atau setelah diwakafkan. Kalau sengketa ini sudah ada sebelum diwakafkan, tapi oleh wakif tetap dilanjutkan, berarti tanggung jawab wakif. Karena wakafnya jadi nggak berlaku, wakafnya batal. Misalnya si A mau wakaf tanah, yang sebenarnya dia tahu kalau ini masih ada sangkut pautnya dengan saudaranya, ada sangkut pautnya dengan si B, si C, tapi tetap nekat diwakafkan. Berarti yang salah siapa? Si A. Bapak tanah sengketa kayak gini kok diwakafkan? Iya, saya daripada pusing tak julne wae. Ya enggak bisa, selesaikan dulu baru bisa diwakafkan. Karena kalau belum 100% jadi hak Anda tidak boleh mewakafkannya. Yang kedua, jika sengketa itu baru muncul setelah diwakafkan sah, sehingga dulu enggak ada sengketa, tiba-tiba muncul. Berarti yang muncul ini kan ada yang ngaku yang bukan haknya, maka membela itu dengan dana yang cukup agar bisa menang, termasuk sedekah jariah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harta yang kita dapatkan halal ketika kita masuk kerja dengan membayar, dipaksa untuk membayar? Apakah harta yang kita dapatkan halal ketika kita diancam untuk naik jabatan tapi disuruh bayar pelicin? Jika tidak akan dipecat. Baik. Sampai kapan budaya seperti ini akan terus ada, Pak? Jadi saat kita berusaha untuk ingin lebih bersih misalnya, tapi ternyata yang ngajak kotor banyak.
dan jumlah beberapa karyawan yang sebenarnya dia sudah risih dengan masalah ini, kemudian pingin membersihkan dengan baik, tidak sebanding dengan mereka yang masih pingin untuk bertindak jahat. Bahkan kadang terang-terangan. Antar mereka saja caplok-caplokan. Untuk ngurus ini saya harus bayar, untuk ngurus ini saya bayar. Sampai untuk ngurus surat cuti aja harus bayar. Itu dalam satu kantor. Saya bayangin, berarti mereka tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan ketika kerja, karena satu sama lain sebenarnya saling menindas. Selanjutnya, kalau memang Anda sudah menjalankan prosedur SOP sebagai karyawan, baik SOP kenaikan pangkat atau SOP penempatan atau SOP yang lainnya, namun itu tidak dikabulkan kecuali harus bayar, maka bayar ini suap sepihak. Artinya gimana Pak? Yang dapat dosa hanya yang minta, sementara kita yang menyuap karena mengambil hak tidak berdosa. Sebab suap sepihak itu yang dosa hanya yang minta. Tapi kalau suapnya dua belah pihak, dia tidak menjalankan SOP, tapi pingin instan, lalu dapat yang lebih ketika dia naik jabatan. Kemudian dia bayar suap. Maka suap seperti ini dia turut nanggung dosanya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Nah, boleh berdiri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dengar. Mungkin bisa maju. Atau mau pakai mikrofon di depan sini? Boleh, Masya Allah. Jadi bisa mencicipi mikrofon imam. Masya Allah. Silakan. Nah, boleh duduk pakai mikrofon. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru bulan ini desain kebanggaan setelah bergabung setahun. Ada hal yang ingin saya katakan yang belum terjawab. Dari Ustaz, mohon maaf. Dalam proses saya untuk keluar itu saya sudah mengisi semua tentang saya. Saya masih punya ada sedikit rezeki. Bila mana rezeki itu saya buat untuk umrah. Apakah nanti umrah saya itu besar? Dan pertanyaannya terakhir, yang masih belum saya lega, taubat apa yang harus saya lakukan? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada banyak sekali teman-teman yang mereka punya pengalaman hijrah, dan belum tentu kita yang belum pernah mengalami seperti itu kuat untuk mengalami seperti itu. Dia yang sebelumnya kerja di tempat yang nyaman, gajinya besar, tiba-tiba harus resign. Itu kan terjun bebas Pak. Dari yang gaji 2 digit misalnya, tiba-tiba gak punya duit sama sekali. Tidak semua orang kuat untuk seperti itu. Makanya taubat itu perjuangan. Sehingga bagian dari jihad yang dilakukan oleh orang yang taubat adalah dia harus siap untuk berhadapan dengan hawa nafsunya, berhadapan dengan keinginannya, termasuk dia harus siap dengan konsekuensi yang akan dia jalani. Sehingga amal besar bagi mereka yang sanggup untuk bertaubat. Ada sebuah taubat yang dipuji oleh Nabi SAW. Sampai beliau katakan, "Lau laqad tabat taubatan, lau qusimat ala ahli Madinah laqusimat." Sungguh orang ini telah bertaubat. Andaikan taubatnya itu dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka semua dosa penduduk Madinah akan diampuni.
karena tobatnya sangat serius. Makanya mereka yang bertobat kepada Allah, Anda perlu yakini bahwa Anda sedang melakukan sebuah perjuangan besar yang insya Allah nilai pahalanya besar. Selanjutnya, ada taubat, ada konsekuensi taubat. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara taubat, maka syarat taubat yang utama ada 3. Apa saja itu? Menyesal. Yang kedua, meninggalkan dosa. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. An-nadm, al-iqla' wal-azm. An-nadm artinya menyesal. Dia menyesali perbuatan maksiat itu, sehingga dia sedih dengan maksiat itu. Dia tidak banggakan, dia tidak ceritakan kepada orang dengan perasaan bangga, tapi dia menyesal. Sehingga orang yang menyesal ngaku salah. Dia sadar, saya salah, saya berbuat dosa, dan saya sedih telah melakukan perbuatan itu. Itulah an-nadam. Yang kedua, al-iqla'. Al-iqla' artinya dia meninggalkan maksiat itu di saat dia menyesalinya, bukan bertahan ya. Sebenarnya saya tahu Pak, saya itu salah, saya enggak suka dengan seperti ini, tapi saya belum bisa melepaskannya. Oh, berarti dia belum tobat. Nah, kalau kamu tahu kalau itu salah, kenapa tidak kau lepaskan? Yang ketiga, al-azm, bertekad untuk tidak mengulangi. Sehingga dia punya tekad, setelah ini saya tidak akan mengulanginya. Apabila 3 ini sudah dilakukan, berarti tobatnya sudah sesuai. Itulah taubat nasuha. Yang kedua, konsekuensi taubat. Menjalankan konsekuensi taubat bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya, setelah selesai dia bertobat, maka dia menjalankan konsekuensinya. Pak, harta yang saya dapatkan berapa yang harus saya keluarkan? Saya sekarang sanggupnya sekian. Kalau sampai saya harus disuruh bayar sekian, saya enggak sanggup. Kamu bisa enggak dicicil? Insya Allah bisa. Nah, itu contohnya dia menjalankan konsekuensi taubat. Tayyib. Wa ala kullin, intinya untuk konsekuensi taubat tidak harus seketika, tapi bisa dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, bagaimana konsekuensi taubat orang yang mengumpulkan harta dari transaksi riba? Apabila yang bersangkutan adalah karyawan bank, maka di situ ada 2 keadaan. Antara yang tahu hukum dan yang tidak tahu hukum. Yang tahu hukum, saya tahu ini enggak boleh, tapi tetap dia bertahan di situ, maka gajinya haram. Tapi yang tidak tahu hukum, dia enggak tahu, saya enggak tahu kalau ini enggak boleh Pak. Saya baru tahu 3 bulan yang lalu. Padahal dia sudah bekerja sekian belas tahun di tempat itu. Nah, sejak Anda tahu gajinya haram, tapi yang belum tahu sebelumnya statusnya halal. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, yang tadi ayatnya sudah kita baca ya. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Setiap hari kita melihat maksiat. Aurat tercacar di mana-mana. Aneka perbuatan maksiat di kanan kiri kita banyak sekali ya. Baik. Apakah kita jadi saksi maksiat itu? Tidak. Tapi kalau saksi maksiat, saksi itu dia pelindung. Sehingga misalnya, ya silakan kamu lakukan, saya yang jadi saksi kalau perbuatanmu legal. Nah, seperti notaris itu saksi. Jadi notaris bukan pemakan riba, bukan pemberi makan riba, tapi dia jadi saksi legal sebuah transaksi riba. Makanya posisi notaris ini pelaku, termasuk di antara pelaku yang dilaknat jika statusnya jadi saksi akad riba. Terus kalau Bapak misalnya di tempat itu ada transaksi riba di RT itu, Bapak lihat, nah itu sama dengan melihat maksiat. Kewajiban orang yang melihat maksiat apa? Mencegahnya dengan tangannya, kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa minimal dengan hati. Selama hati masih mengingkari, berarti ada iman amar ma'ruf nahi mungkar dalam hatinya. Tapi kalau hati sudah nggak mengingkari, ikut menikmati, beda lagi ya.
ada enggak orang lihat maksiat dan dia menikmatinya? Nah, banyak. Berarti tingkatan 3 ini enggak ada. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut pengingkaran dengan hati itu adhaful iman, iman yang paling rendah. Berarti kalau dia melihat maksiat dan dia menikmatinya, dia tidak punya adhaful iman dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa dipahami insyaallah? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasangan saya selalu khawatir akan rezekinya. Kadang khawatirnya berlebihan. Sudah ada nasihat ketika ngaji tapi belum bisa diterima. Kami masih punya tabungan dan aset. Khawatirnya 5 tahun bisa kurang, lebih atau habis, dan tidak bisa penuhi kebutuhan. Obatnya satu, tawakal ya. Dan meyakinkan seperti ini memang susah. Karena orang kalau sudah punya penyakit paranoid ya, gampang takut, dikit-dikit ketakutan dan seterusnya, ini bisa sangat berbahaya. Oleh karena itu tanamkan kepada yang bersangkutan, kamu takut tidak takut rizkimu enggak tambah. Sehingga apakah dengan takut rizkinya tambah? Tidak. Kalaupun enggak takut, rizkinya juga tidak tambah. Sudahlah, enggak ada gunanya seperti itu. Justru akan jadi beban pikiran bagi yang bersangkutan. Tawakal kepada Allah karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tayyib. Ini apa ini? Apa boleh pinjam ke bank untuk bayar utang ke muslim? Besar mana dosa tidak bayar utang sesuai janji, atau pinjam ke bank untuk bayar utang? Iya, besar mana Pak? Besar ke bank. Baik, kalau Anda misalnya sudah menjanjikan bulan depan, saat mau jatuh tempo, duit belum ada, memang Anda enggak punya, Allah sudah ngasih solusi. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? Di akhir dari surat Al-Baqarah. Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang punya utang itu dalam kondisi kesulitan, maka wajib bagi yang memberi utang untuk memberikan waktu tunda ila maisarah, sampai mudah baginya. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan kalau dia sedekahkan itu lebih baik baginya. Jadi kalaupun Anda tidak bisa bayar utang karena memang enggak ada yang dipakai bayar, Anda tidak dosa. Sehingga bagaimana bisa dibandingkan besar mana antara tidak bayar utang tepat waktu dengan utang bank? Utang bank ini dosa. Sedangkan tidak bisa bayar utang, dosa enggak? Tidak dosa. Beda dengan tidak mau bayar utang. Kalau punya tapi tidak mau bayar, hukumnya apa? Dolim. Dolim. Nabi SAW mengatakan matlul ghaniyyi zulmun. Menunda pembayaran utang padahal dia mampu untuk bayar, statusnya dolim. Wallahu alam. Cukup Ustaz? Itu apa itu? Mau nanya satu lagi. Gimana? Jadi enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di perusahaan itu kan banyak yang memiliki koperasi. Dan umumnya koperasi perusahaan itu kan katanya simpan pinjam dan banyak pinjamnya. Terus kemudian ada biaya tambahan. Yang umumnya sih 5-10%. Nah, pertanyaan saya, kadang-kadang yang menjadi pimpinan atau kepala bagian atau manajer itu harus memberikan persetujuan tanda tangan kepada anak buahnya. Nah, apakah ini termasuk tadi itu akan? Ini persetujuan pinjam. Iya. Jadi kita bisa bayangkan kalau anak buah kita ratusan gitu aja. Iya. Tapi kita tidak ikut urusan itu, tapi memilih Tanda tangan. Iya. Terus kemudian kita sudah sampaikan kepada koperasi dan juga
Iya. Masya Allah. Berarti solusinya jangan jadi manajer. Iya, itu yang paling gampang. Jadi mungkin asmen aja ya, asisten manajer. Atau atasnya manajer gitu. Kalau memang konsekuensinya seperti itu, Anda lihat resiko. Kalau saya jadi manajer, nanti resikonya harus ACC setiap pengajuan pinjaman. Nah, kita meng-ACC ini jadi memberikan rekomendasi, tolong menolong dalam maksiat. Saya nggak ikut transaksi kok Pak, berarti kan saya bukan saksi. Iya, tapi transaksi bisa berlanjut jika Bapak tanda tangan. Nah terus gimana? Ya jangan tanda tangan. Oh nanti protes semua bawahan saya. Itulah konsekuensinya. Ada beberapa kemarin ya, dia Kapolres atau Kapolsek ya. Jadi ada banyak pengajuan dari anak buahnya, saya pengen pinjam ini. Ditulis sama beliau, ini riba, nggak boleh, saya nggak setuju. Ya sampai dapat teguran dari atasannya lagi, karena bawahnya pada kecewa. Cuman beliau komitmen, ya sudah kalau memang saya tidak layak untuk ditunjuk jadi kepala Polres atau Polsek, bisa digantikan yang lain. Nah mungkin Bapak di perusahaan barangkali bisa diberikan edukasi seperti itu. Atau koperasinya yang didandani. Gimana caranya biar tidak jadi koperasi simpan pinjam, tapi koperasi serba usaha. Jadi bisa menyediakan apapun yang diminta oleh karyawan. Palu gada, palu mau gua ada. Nah, itu. Demikian, cukup Ustaz. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Karena waktunya terbatas, mohon maaf jika ada teman Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan belum tercover. Ada satu kajian lagi di Gayung Sari, Masjid Al-Hikmah. Waktunya cukup longgar, mungkin akan ada banyak pertanyaan tanya jawab di sana. Jika Anda ingin bergabung silahkan. Gayung Sari itu Surabaya mana? Surabaya Selatan. Nah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.